penanaman modal investasi di bab 11 dan bisnis internasional di bab 12. Berikut penjelasannya dari video kami. Jual beli internasional. Apabila dalam suatu negara melibatkan para pihak lebih dari satu negara, maka bisnis yang demikian disebut dengan bisnis internasional. Benturan-benturan hukum dalam jual beli internasional pada umumnya ada dua negara yang terlibat dalam hal jual beli internasional, di mana hukum negara-negara tersebut saling berbeda satu sama lain. Maka benturan-benturan hukum antar negara yang terlibat tidak dapat dihindari. Hukum berusaha menyelesaikan benturan tersebut dengan cara-cara sebagai berikut. Dengan pembuatan konvensi-konvensi internasional, penyelesaian lewat hukum perdata internasional, penyelesaian lewat pengaturan para pihak dalam kontrak. Pokok-pokok masalah yang sering timbul. A. Kekuatan hukum negosiasi. Ada negara yang menganut prinsip bahwa negosiasi tidak mengikat sama sekali atau paling jauh baru mengikat secara moral, belum secara hukum. B. Akseptasi yang berbeda dengan tawaran. Pada tahap-tahap awal dari suatu kontrak, salah satu pihak melakukan penawaran dan pihak lain melakukan penerimaan terhadap tawaran tersebut karena berbagai alasan. Sering terjadi apa yang ditawarkan ternyata tidak persis sama dengan penerimaan tawaran. C. Pembatalan suatu tawaran. Jika sudah dilakukan suatu tawaran, misalnya tawaran untuk menjual dari penjual, ada negara yang menganggap tawaran tersebut bisa dibatalkan sebelum penerimaan tawaran dilakukan oleh pihak lawan, dengan alasan bahwa tawaran tersebut masih merupakan perbuatan sepihak yang dapat dibatalkan pula secara sepihak. D. Keharusan kontrak tertulis. Indonesia tidak mengharuskan kontrak jual beli dilakukan secara tertulis. Ada negara yang berlaku prinsip Statute of Fraud, yaitu bahwa kontrak tertentu harus dilakukan secara tertulis, seperti jual beli dengan harga di atas harga tertentu. E. Perlu tidaknya suatu consideration merupakan prestasi dari pihak lawan sebagai akibat adanya prestasi dari pihak yang melakukan penawaran kontrak. Jika dalam hal jual beli di mana pihak yang melakukan tawaran adalah pihak penjual, maka merupakan consideration adalah harga barang yang harus dibayar oleh pihak pembeli. F. Waktu dianggap tercapainya kata sepakat. Ada negara yang hukum menyatakan bahwa kata sepakat terjadi pada saat dikirimnya penerimaan tawaran. Dasar-dasar hukum terhadap jual beli internasional. Dasar hukum terhadap suatu kontrak jual beli internasional adalah sebagai berikut. A. Ketentuan dalam kontrak tersebut berdasarkan prinsip kebebasan berkontrak. B. Ketentuan dalam undang-undang tentang hukum kontrak nasional. C. Kebiasaan bisnis, trade usage. D. Jurisprudensi. E. Kaidah hukum perdata internasional. F. Konvensi-konvensi internasional seperti United Nations Convention on Contract for the International Sale. Pengaturan risiko dalam jual beli internasional, yaitu risiko dapat diatur sendiri dalam kontrak yang bersangkutan. Yang kedua, risiko mengikuti kepemilikan. Apabila hak milik sudah berpindah kepada penjual, maka risiko pun pindah kepada penjual. Yang ketiga, risiko mengikuti pengaturan hukum. Mana yang berlaku? Hukum negara mana yang berlaku? Maka dilihat bagaimana pengaturan risiko dalam hukum negara tersebut. Yang keempat, risiko mengikuti prinsip reservasi kepemilikan. Ada kalanya ditentukan dalam kontrak bahwa hak milik belum berpisah meskipun barang sudah diserahkan. Misalnya, karena harga belum dibayar lunas. Karena itu adil jika ditentukan dalam kontrak bahwa risiko pun mestinya belum berpindah ke pihak pembeli. Yang kelima, risiko mengikuti penyerahan benda. Jika benda sudah diserahkan, maka risiko pun harus sudah berpindah. Metode pembayaran internasional. Dalam dunia bisnis dan hukum, ada perkembangan secara evolutif terhadap metode pembayaran terhadap suatu transaksi. Perkembangan metode pembayaran secara evolutif adalah sebagai berikut. 1. Metode pembayaran barang ditukar dengan barang atau
atau biasa kita sebut sebagai barter. 2. Metode pembayaran cash atau barang ditukar langsung dengan uang. 3. Metode pembayaran dengan cek atau barang ditukar dengan cek. 4. Metode pembayaran lewat letter of credit, kartu kredit, kartu debit, dan sebagainya. Dasar hukum tentang perdagangan internasional apabila dilihat dari waktu dilakukan pembayaran, dikenal beberapa metode pembayaran sebagai berikut. Yang pertama, metode pembayaran terlebih dahulu, yaitu suatu sistem pembayaran di mana pihak penjual eksportir baru akan mengirim barang dagangannya setelah menerima pengiriman harga barang. Yang kedua, metode pembayaran secara open account adalah kebalikan dari metode pembayaran terlebih dahulu. Harga baru dibayar oleh pembeli setelah harga diterima oleh penjual. Yang ketiga, metode pembayaran atas dasar konservasi. Pembayaran dilakukan lebih lama lagi, sebab harga barang baru dibayar pada saat barang tersebut telah dijual lagi oleh pembeli kepada pihak ketiga, dan harga sudah dilunasi oleh pihak ketiga terhadap kepada pihak pembeli. Metode pembayaran secara documentary collection dilakukan dengan menggunakan dokumen bills of exchange, yaitu harga barang segera harus dibayar setelah shipping documents tiba di banknya importir. Pembayaran harga tersebut dipertukarkan dengan shipping documents tersebut, di mana tanpa shipping documents pihak importir tidak dapat mengambil barang tersebut. Dan yang kelima, metode pembayaran secara documentary credit adalah bahwa pembayaran dilakukan dengan memadai dengan memakai dokumen letter of credit atau LOC. Dalam hal ini, pembayaran dilakukan tanpa menunggu tibanya barang atau tibanya dokumen. Akan tetapi, dibayar pada saat pihak pembeli telah membuka letter of credit di suatu bank dan bank tersebut meneruskannya kepada bank koresponden. Maka pada saat tersebut barang sudah dapat dikirim. Saat penyerahan benda dan penyerahan kepemilikan. Tentang kapan saatnya dianggap penyerahan barang, sehingga dia anggap juga saat penyerahan kepemilikan, dan peradilan risiko. Dibuat oleh International Chamber of Commerce yang telah mengatur berbagai kemungkinannya, yang kemudian dikenal dengan istilah Incoterms. Incoterms ini diperkenalkan pertama kali oleh International Chamber of Commerce pada tahun 36, yang kemudian diubah pada tahun 53, 67, 76, 80, 90, dan 2000. Dalam Incoterms tersebut terdapat istilah-istilah sebagai berikut. Ada ex-works, yaitu pihak pengirim penjual barang bertanggung jawab hanya sampai di tempat pengirimannya sendiri. Yang kedua ada free carrier, yaitu pihak penjual tidak lagi bertanggung jawab setelah barang diserahkan dan setelah dilakukan clearing untuk diekspor sampai ke tempat tertentu yang ditentukan oleh pembeli. Yang ketiga ada free alongside ship. Pihak penjual hanya bertanggung jawab sampai dengan barang tiba di kapal. Free on board. Pihak penjual hanya bertanggung jawab sampai barang tersebut dimuat dalam kapal. Tepatnya, penjual bertanggung jawab hanya setelah barang tersebut melewati ship's rail di pelabuhan yang bersangkutan. Yang kelima ada cost and freight, yaitu pihak penjual hanya bertanggung jawab terhadap cost dan freight saja. Sementara pihak pembeli bertanggung jawab terhadap risiko dan biaya-biaya lainnya. Yang keenam ada cost insurance dan freight, yaitu pihak penjual atau tanggung jawab penjual sama seperti dalam CNF atau cost and freight, ditambah dengan kewajiban pihak penjual untuk mengasuransikan barang tersebut terhadap barang hilang atau rusak.
Yang ketujuh ada carriage paid to, yaitu pihak penjual bertanggung jawab terhadap freight pengiriman sampai ke tempat tujuan. Sementara pihak pembeli bertanggung jawab terhadap resiko rusak atau hilangnya barang. Yang ke-8 ada carriage and insurance paid to. Dalam hal ini, tanggung jawab sama dengan tanggung jawab. Dalam hal ini, tanggung jawab dalam hal CPT tersebut di atas ditambah dengan kewajiban penjual untuk mengasuransikan barang dan membayar premi asuransi. Yang ke-9 ada delivered at frontier. Pihak penjual bertanggung jawab sampai barang di tempat tujuan. Tetapi sebelum sampai ke customer dari negara tempat tujuan. Yang ke-10 ada delivered exit, yaitu pihak penjual bertanggung jawab sampai ke pelabuhan tempat tujuan, tetapi tidak bertanggung jawab terhadap clearing barang impor. Yang ke-11 ada delivered XY. Dalam hal ini tanggung jawabnya sama dengan dalam sistem DIS atau delivered at frontier. DIS atau delivered exit. Ditambah kewajiban pihak penjual terhadap cost dan risiko yang mungkin timbul dalam hal clearing barang impor dan custom formalities. Yang ke-12 ada delivered duty. Pihak penjual bertanggung jawab sampai ke tempat tujuan. Jadi, dia bertanggung jawab terhadap semua cost dan risiko dalam hal mengangkut barang, tetapi tidak termasuk clearing barang impor, custom formalities, dan lain-lain. Yang ke-13 ada delivered duty paid, yaitu penjual bertanggung jawab sampai ke tempat tujuan, di mana ia harus bertanggung jawab terhadap semua cost dan risiko, termasuk pajak, duties, clearing, barang impor, custom, formalities, dan lain-lain. Yang ke-14 ada free on truck, yaitu pihak penjual bertanggung jawab sampai dengan barang dimuat dalam truk. Pengertian dan dasar hukum letter of credit sering disebut juga dengan documentary credit. Letter of credit adalah suatu kontrak dengan mana suatu bank bertindak atas permintaan dan perintah dari seorang nasabah yang biasanya berkedudukan sebagai importir untuk melakukan pembayaran kepada pihak pengekspor atau pihak ketiga, atau membayar atau mengakses wesel-wesel yang ditarik dari beneficiary, atau memberi kuasa kepada bank lain untuk melakukan pembayaran atau untuk mengasep atau mengambil alih wesel-wesel tersebut atas dasar penyerahan dokumen tertentu yang sebelumnya telah ditentukan, asalkan sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditentukan. Dasar hukum letter of credit adalah klausa dalam kontrak jual beli yang mendudukkan diri dalam Uniform Custom and Practice for Documentary Credit, disingkat dengan UCP. Hukum setempat Indonesia termasuk peraturan di bidang perbankan dan kebiasaan dalam perbankan, trade usage. Pengaturan perbankan juga memberlakukan UCP tersebut dalam praktek hukum di Indonesia, baik terhadap letter of credit internasional maupun letter of credit domestik. Penerbitan letter of credit didasari atas suatu kontrak jual beli atau ekspor impor yang disebutkan dalamnya bahwa cara pembayarannya adalah dengan penerbitan oleh pembeli. Unsur-unsur yuridis dari penerbitan letter of credit sebagai berikut: adanya kontrak jual beli, dipakai surat pesanan, performa invoice atau confirmation of sale jika kontrak
jual beli tersebut tidak ada menyediakan sejumlah dana yang harus disetor kepada bank sesuai peraturan dan ketentuan perbankan yang berlaku. Penerbitan Letter of Credit. Kontrak jual beli dilakukan. Dalam kontrak mana ditentukan bahwa pihak pembeli wajib membuka Letter of Credit. Pembeli mengajukan aplikasi Letter of Credit kepada bank devisa untuk kepentingan pihak penjual. Bank penerbit mengirim surat Letter of Credit kepada penjual melalui bank koresponden. Bank koresponden atau advising bank memberitahu kepada penjual bahwa kepadanya Letter of Credit telah diterbitkan. Setelah penjual menerima surat Letter of Credit, maka dia mengirim barangnya kepada pembeli. Oleh penjual, dokumen asli diserahkan kepada advising bank dan duplikatnya dikirim kepada pembeli. Dilakukan pembayaran oleh advising bank setelah meneliti kelengkapan dokumen. Dokumen yang telah diterima oleh advising bank dikirim ke issuing bank. Setelah menerima dokumen-dokumen, issuing bank membayar kepada advising bank. Pembuka kredit membayar kewajibannya kepada issuing bank setelah dinotifikasi oleh issuing bank bahwa semua dokumen telah datang. Issuing bank mengirim dokumen asli kepada pembuka kredit berdasarkan dokumen-dokumen mana barang-barang dapat diminta dari pengawas. Prinsip-prinsip yuridis Letter of Credit. Hukum terhadap Letter of Credit adalah hukum tentang dokumen, bukan hukum tentang barang dan jasa. Bank kewajiban untuk memeriksa seluruh dokumen dengan tingkat kepedulian yang wajar, rational care. Terhadap Letter of Credit yang memerlukan dokumen, maka doktrin substantif performance tidak berlaku. Yang berlaku adalah doktrin strict compliance. Bank dapat menerima dokumen dalam sistem informasi modern seperti faxmail, telex, carbon copy, dan sebagainya. Berlaku prinsip silent is consent, maksudnya adalah bahwa kepada bank diberikan waktu yang pantas untuk memutuskan apakah menerima atau menolak dokumen tersebut. Berlaku homeward trend, maksudnya bila tidak diatur dalam aturan internasional UCP dan terdapat perbedaan antara hukum di negara issuing bank dengan hukum di negara advising bank, maka yang berlaku adalah hukum negara issuing. Imbal beli internasional. Transaksi imbal beli disebut juga dengan istilah barter, counter purchase atau counter trade. Adalah suatu jenis transaksi dagang di mana sebuah perusahaan mengekspor barang tertentu ke suatu negara dengan persyaratan bahwa dia juga harus mengimpor barang-barang lain dari negara tersebut sebagai imbalannya. Yang merupakan motif dilakukan suatu transaksi secara imbal beli adalah ada negara yang tidak mempunyai cukup devisa atau untuk melakukan pembayaran atas jual beli suatu produk. Terkadang devisa juga cukup tersedia, tetapi lebih diprioritaskan untuk bidang-bidang lain. Kesempatan bagi negara pembeli untuk menggenjot ekspornya. Dasar hukum suatu kontrak imbal beli. Dasar hukum dari suatu kontrak imbal beli adalah sebagai berikut. Yang pertama ada ketentuan umum tentang kontrak dalam KUH Perdata. Yang kedua ada ketentuan KUH Perdata tentang jual beli. Yang ketiga ada ketentuan KUH Perdata tentang tukar menukar. Yang keempat ada kebiasaan dalam perdagangan internasional. Yang kelima ada hukum perdata. Yang kelima ada hukum perdata internasional. Yang keenam ada international convention. Dan yang ketujuh ada hukum internal lainnya, seperti hukum tentang ekspor impor, letter of credit, moneter, perbankan, dan lain-lain. Selanjutnya ada secara yuridis, ada berbagai jenis transaksi dengan imbal beli ini, yaitu ada commercial counter trade, industrial counter trade, counter purchase, compensation atau buyback, barter, perjanjian swap, perjanjian clearing, switch trading, transaksi offset, program impor entitlement, perjanjian framework,
imbal balik proaktif, dan reverse counter trade. World Trade Organization. World Trade Organization atau disingkat dengan WTO merupakan organisasi kelanjutan dari General Agreement on Tariff and Trade GATT. GATT dibentuk pada tahun 1947 dan mulai beroperasi pada tahun 48, merupakan suatu forum dan suatu lembaga internasional di bidang perdagangan yang berwujud suatu kontrak atau traktat antara para pihak peserta kontrak untuk mematuhi aturan main yang telah disepakati bersama dalam bidang perdagangan internasional. GATT memiliki beberapa sistem dan forum, yaitu sistem yuridis, forum negosiasi, forum pengambilan keputusan, sistem penyelesaian sengketa, dan sistem organisasi internasional. WTO berdiri sejak tanggal 1 Januari tahun 1995. Maka dunia mulai memiliki sebuah organisasi berbentuk badan hukum yang disebut WTO, yang merupakan hasil kesepakatan terpenting dalam putaran Uruguay pada tahun 86 sampai 94. Fungsi-fungsi WTO yang terpenting adalah untuk memperlancar pelaksanaan, pengadministrasian, dan peningkatan tujuan dari perjanjian pembentukan WTO sebagai forum negosiasi bagi anggota, forum penyelesaian sengketa, dan pelaksanaan peninjauan atas kebijakan perdagangan. WTO memiliki beberapa organ, yaitu ada Ministerial Conference, General Council, Council for Trade in Goods, Council for Trade in Service, dan Council for Trade Related Aspect of Intellectual Property Rights atau disingkat TRIPS. Sedangkan struktur organisasi dari WTO, sedangkan struktur organisasi dari WTO adalah ada contracting parties, Council of Representative, ada contracting parties, ada Council of Representative, Commits, dan working parties. Prinsip-prinsip utama WTO yaitu GATT melandaskan pengaturan pada beberapa prinsip utama, yaitu pada prinsip mendiskriminasi, prinsip national treatment, prinsip penghapusan hambatan dalam bentuk transaksi kuantitatif, ada prinsip resiproritas, prinsip waiver, dan pembatasan darurat terhadap impor, prinsip persaingan yang adil, prinsip kekecualian untuk perjanjian perdagangan regional, prinsip safeguard, dan prinsip special and differential treatment. Mekanisme penyelesaian sengketa lewat WTO. Penyelesaian sengketa dengan sistem WTO ini berpegang pada prinsip-prinsip yang telah disepakati, yaitu yang tertuang dalam perjanjian-perjanjian sebagai berikut. Pada perjanjian Agreement Establishing the World Trade Organization, ada perjanjian Multilateral Trade Agreement in Goods, ada General Agreement on Trade in Service, ada Agreement on Trade Related Aspect of Intellectual Property Rights, ada Understanding on Rules of Procedure Governing the Settlement of Disputes, ada Agreement on Trade in Civil Aircraft, ada Agreement on Government Procurement, ada International Dairy Agreement, ada International Bovine Meat Agreement. Ada tujuan penyelesaian sengketa. Selanjutnya ada tujuan penyelesaian sengketa WTO. Penyelesaian sengketa oleh WTO ini dilakukan oleh suatu badan yang disebut dengan Dispute Settlement Body. Penyelesaian sengketa dilakukan dengan memakai alternatif, yaitu ada konsultasi, lalu good advice, ada konsiliasi, lalu ada mediasi, arbitrasi, dan panel. Apabila ada pihak yang tidak menerima keputusan panel tersebut, dapat mengajukan banding ke suatu badan yang disebut dengan appellate body, yang akan memeriksa perkara pada tingkat banding dengan prosedur khusus yang cukup ketat.
Sekian dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan dalam tutur kata mohon dimaafkan. Terima kasih. Presentasi dari kami kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah.